Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau menyatakan kebesaran kasih kuasa-Mu bagi setiap kami. Hadirat Roh Kudus memenuhi setiap kami pagi hari ini. Agar naik pujian penyembahan pengagungan kami bagi Engkau. Sebab hanya Engkau, Yesus Tuhan kami, yang layak dipuji. Hanya Engkau Tuhan kami yang layak disembah dan ditinggikan. Pagi hari ini, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya, Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pagi hari ini hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan, kehadiran-Mu pagi hari ini menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga setiap kami umat-umat-Mu menikmati, merasakan kehadiran Tuhan di setiap rumah kami masing-masing, sehingga kuasa-Mu semakin dinyatakan lebih dan lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari semua katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu,
Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari semua katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari dengan segenap hati kita semua katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Kemuliaan hormat hanya bagi Engkau pagi hari ini. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang perkasa, nama yang hebat. Engkau layak kami tinggikan pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini, Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus saja. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kami agungkan Engkau pagi hari ini. Engkau hadir dan berkata dalam kemuliaan-Mu bersama kami umat-umat-Mu. Yesus Tuhan, glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Kau dahsyat, Engkau berkuasa. Api kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, sehingga ketika nama-Mu kami tinggikan, kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami umat-umat. Nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, yang sanggup membebaskan, yang sanggup melepaskan setiap kami, yang sanggup memberi kemerdekaan bagi setiap kami. Sehingga kami yang lemah, kami berkata kami kuat. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terbelenggu dibebaskan. Sehingga pagi hari ini kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami umat-umat. Kamu harus terpujilah Engkau pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Engkau
Amin. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita merasakan kehadiran Tuhan yang dahsyat. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sehingga pagi hari ini namanya Tuhan kita Yesus, nama yang berkuasa. Mari setiap kita yang ada di rumah masing-masing, ketika kita menaikkan pujian kita bagi Dia, namanya yang dahsyat Yesus Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Haleluya. Glory, glory. Kami bersuka cita di dalam Engkau, sebab kami percaya nama-Mu dahsyat Tuhan, yang akan bekerja bagi setiap kami umat-umat-Mu. Haleluya. Semua katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sekali lagi katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan semua, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Siapa? Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama ini. Siapa? Yesus Tuhan, segala raja. Engkau yang terpuji
Bapak Ibu Saudara, Yesus kita luar biasa, amin. Kita akan terus meninggikan Dia, kita akan terus mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan kita yang luar biasa, berkuasa di bumi di surga. Itulah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Sekali lagi katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan kami, Yesus yang dahsyat luar biasa. Amin. Saya percaya Engkau terus bekerja sampai hari ini. Sebab Engkau Yesus yang tidak pernah berubah. Engkau Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau telah mati bagi setiap kami, bangkit memberi kemenangan bagi setiap kami. Maka itu setiap hati kami pun meninggikan Engkau, setiap mulut kami mengagungkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Glory haleluya Yesus Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, berdamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia selamanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh rahmat-Mu lah kami ada, oleh kemurahan-Mu lah kami ada, dan kami boleh tetap bersyukur memuji Engkau. Bapa, terimalah segala pujian pengagungan kami, biarlah Engkau senang dengan apa yang kami kerjakan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan bersama dengan kami, Tuhan bersama dengan seluruh teman-teman yang mendengarkan firman-Mu, bersama-sama memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertemu kembali. Tetap untuk mengasihi, melayani Tuhan, sekalipun masih di rumah masing-masing, belum juga kita dapat berkumpul. Dan teman-teman dimanapun berada yang mendengarkan siaran ini, biarlah anugerah-Mu, cinta-Mu, cinta Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita diberikan damai sejahtera. Haleluya. Hari ini saya mau share sesuatu Bapak Ibu Saudara, dalam suasana perjuangan kita untuk bisa tetap berdiri, untuk kita tetap bisa kuat, bahkan kita bisa melampaui keadaan-keadaan yang tidak baik ini, karena kita percaya bahwa satu waktu, satu keadaan yang baik itu akan datang dan Tuhan terus bersama dengan kita. Kita akan belajar hari ini, saya beri judul hari ini adalah pejuang yang dipersiapkan. Haleluya. Ternyata di dalam Alkitab, Bapak Ibu, kita sudah membaca kisah-kisah hebat, kisah-kisah yang luar biasa, tokoh-tokoh, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan sedemikian rupa untuk mereka menjadi orang-orang yang akan meneguhkan, bisa menopang, membantu, mensupport sehingga yang tidak baik itu bisa berlalu. Haleluya. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada dua tokoh yang ingin saya angkat pada saat ini. Yang pertama kita kenal dengan tokoh muda yang namanya Yusuf. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yusuf adalah
satu dari 12 anak Yakub yang pada waktu masih muda. Alkitab mencatat bahwa dia sangat muda ketika dia akhirnya dijual oleh teman saudara-saudaranya, maksud saya itu berumur 17 tahun. Dan kemudian dia mengalami banyak hal yang tidak baik. Nah, hal yang tidak baik inilah saya ingin bercerita buat kita Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya Yusuf itu pada umur 30 tahun itu diangkat menjadi kuasa atas seluruh negeri Mesir. Nah, yang saya ingin bagi kita adalah Yusuf adalah salah satu tokoh pejuang yang luar biasa, dan dia mengalami masa-masa yang buruk. Masa-masa yang tidak baik, masa-masa ditinggalkan, masa-masa sendiri, masa-masa dia difitnah, bahkan dia mengalami semua yang tidak baik, ditinggalkan oleh teman-teman saudara-saudaranya. Tetapi ada hal yang luar biasa bahwa Yusuf mengakui perjalanan yang dia lalui dalam masa-masa yang tidak baik itu semua adalah kehendak Tuhan. Kita membaca satu ayat dulu di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Haleluya. Ini adalah firman Tuhan atau cerita sesudah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Mereka pergi dari rumahnya dan mencari makan, membeli makanan di Mesir, dan dengan keadaan yang tidak bisa dibendung, akhirnya Yusuf itu membuka rahasia siapa dirinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia mengakui bahwa perjalanan yang panjang. Jadi kalau nanti kita baca di dalam ayat yang dalam pasal sebelumnya, dia umur 30 tahun diangkat menjadi kuasa atas Mesir, berarti dia memerlukan waktu 13 tahun. Sekali lagi, 13 tahun dia ada dalam perjalanan yang sungguh tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena dia masih muda. Dalam pemandangan kita, pemandangan juga orang-orang muda umur 17 tahun itu masa-masa orang santai-santai, orang senang-senang, ya. Zaman sekarang umur-umur itu orang sedikit punya tanggung jawab, masih enak-enak ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf sejak dari mudanya telah dibebani, telah diajari untuk menanggung beban, belajar banyak hal. Dan itu rasanya tidak adil. Sekali lagi, itu tidak adil. Kenapa? Yusuf yang muda itu tidak diberi kesempatan untuk lebih longgar. Bisa santai, ya Bapak Ibu Saudara, bisa senang-senang dengan teman-temannya, bisa menikmati apa yang baik. Bukannya di rumah bapaknya juga banyak hal yang baik yang dia bisa nikmati. Tetapi Yusuf berjalan dalam suasana yang juga dia tidak ingini. Dalam penderitaan kepada penderitaan, dari kesusahan kepada kesusahan. Tetapi Yusuf akhirnya dalam pasal 45 ini mengakui bahwa perjalanan yang dia lalui itu sudah seizin Tuhan. Persoalannya adalah Yusuf itu segera mengenali. Yusuf itu segera memahami bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya bukan sekedar terjadi begitu saja. Ada rancangan yang lebih besar yang ditetapkan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dalam perjalanan kesusahannya, kesukarannya, kesulitannya, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia tidak menganggap sepele. Dia tidak menganggap waktu-waktu berjalan dihabiskan begitu saja. Tapi setiap kali kita membaca, Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita baca mulai dengan pasal 37 seterusnya itu,
kita memperhatikan dimanapun Yusuf itu ada, dimanapun Yusuf itu hidup, dimanapun dia punya lingkungan, dia adalah orang yang dipercaya oleh orang sekelilingnya. Kenapa? Dia memanfaatkan waktu-waktunya dengan serius. Dia bekerja dengan serius, dia belajar dengan serius, dia belajar bertanggung jawab dengan serius sejak dari mudanya. Dan kalau kita berpikir dengan masa sekarang, sekali lagi saya akan berkata, ini tidak adil. Sudah, ini waktunya anak muda ini senang-senang saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali Tuhan punya rencana untuk orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya itu tidak boleh hanya duduk diam dan menunggu. Duduk diam dan menanti. Dia harus berjuang. Kenapa? Ini pelatihan. Pejuang-pejuang tidak akan pernah jadi pejuang yang sejati kalau dia tidak latihan berjuang. Melatih dirinya, melatih ototnya, melatih tulangnya, melatih pikirannya. Melatih pekerjaan-pekerjaan imannya. Itu latihan dari hal yang kecil, dari sejak muda Bapak Ibu Saudara. Semua dipersiapkan. Semua mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak ada yang jalan langsung jadi, langsung baik-baik saja. Tidak ada. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua, jika masa-masa ini sukar, sesungguhnya ini adalah bagian juga untuk kita mempersiapkan diri. Kita belajar untuk dapat mengelola hal-hal baik di dalam diri kita. Haleluya. Sebelum pertolongan Tuhan datang, sebelum pekerjaan-pekerjaan baik dari Tuhan datang, selalu ada persiapan-persiapan. Tidak ada yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu teman-teman belajar khusus untuk anak-anak muda, remaja, belajar. Itu tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan mau kecil besarkah, jika kita kerjakan dengan iman karena cinta kasih kita kepada Tuhan dan juga karena kita punya pengharapan masa depan kita, itu akan menghasilkan hal-hal yang baik. Haleluya. Ini penting bagi kita. Saya yakin orang-orang percaya dari sejak awal telah dipersiapkan. Untuk kita dapat mengerjakan kehendak Tuhan dengan mengerjakan apa yang dapat kita lakukan. Kita sedang menemukan diri kita dalam keahlian, dalam pekerjaan, dalam kehidupan yang kita bisa percayai. Itu menjadi kesukaan yang harus kita lakukan di waktu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, persiapan ini tidak mudah. Semua membutuhkan persiapan-persiapan. Pelajaran tentang mimpi Firaun misalnya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika Mesir akan mengalami masa 7 tahun kekeringan, 7 tahun masa paceklik kata orang Jawa, di mana yang baik hilang dengan mimpi 2 kali yang diterima oleh Firaun. Ternyata di sana selalu ada persiapan. Kalau kita perhatikan, bukankah Mesir itu bukan orang yang percaya Tuhan? Bukankah Mesir itu juga bukan orang yang menyembah Allahnya orang Israel? Bahkan mereka mungkin menyembah berhala. Tetapi setiap kali ada kehendak Tuhan hendak dinyatakan, selalu diberitahukan apa yang perlu dilakukan. Apalagi untuk orang pilihan. Israel misalnya, atau kita yang sudah percaya Yesus menjadi Israel rohani, tiap hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, itu sesungguhnya Tuhan sudah mengajar. Di waktu-waktu yang lalu saya juga sudah bolak-balik berkata kepada kita semua jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Belajar untuk punya lintasan kehidupan yang permanen. Sesuatu yang diyakini dari Tuhan dan itu adalah jalan saya. Kenapa? Akan ada masa sukar, akan masa sulit seperti yang terjadi pada masanya Yusuf ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberitahukan kepada Firaun. Sekali lagi dia bukan orang yang menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak untuk mengangkat Yusuf yang ada
di sana. Hanya gara-gara Yusuf yang ada di sana, gara-gara Yusuf yang akan dipermuliakan di sana, Tuhan membuat skenario itu. Dan hanya Yusuf yang bisa melakukannya. Di dalam pasal 41, nanti Bapak Ibu baca ceritanya, ketika Firaun itu bercerita tentang mimpinya, sudah banyak ahli-ahli mimpi semua, tidak ada yang bisa menerjemahkan. Tetapi Yusuf, Firaun itu ada satu ayat yang berkata begini dalam pasal 41. Firaun itu berkata begini, yang ku dengar, hanya dengan mendengar saja engkau tentang mimpi itu, engkau sudah bisa mengartikan. Dan Yusuf berkata, itu bukan saya. Tuhan yang maha besar yang memberitahukan kepadaku. Dan kemudian ketika mimpi itu diceritakan, dan Yusuf segera mengartikan mimpi itu dengan detil, ada satu ayat yang luar biasa disampaikan kepada Firaun. Hendaklah tuanku segera mencari orang yang penuh hikmat, pasal 41. Orang yang penuh hikmat untuk mempersiapkan segala sesuatu ini dan itu dan lain ceritanya. Begitu Bapak Ibu baca. Dan ketika Firaun dan pegawai-pegawainya itu mendengar terakhir usulan dari Yusuf, mereka bilang, siapa lagi ada orang seperti engkau yang penuh dengan roh Allah katanya. Tidak ada lagi, kamu sudah. Pasal 41 sesudah mimpi itu diterjemahkan, usulan disampaikan, hari itu juga, saya tidak tahu apakah hari itu juga, tapi runtutan ceritanya adalah Yusuf ditetapkan menjadi kuasa atas seluruh negeri Mesir. Firaun berkata, hanya tahta inilah kelebihanku, tetapi semuanya ada di bawah kuasamu. Bahkan dia berkata, tidak ada satu orang pun yang bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Bapak Ibu sudah luar biasa. Segera Yusuf diproklamirkan menjadi penguasa, dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia menjelajah seluruh negeri dan mulai mempersiapkan banyak hal yang baik. Salah satu pewahyuan yang saya terima dalam tahun-tahun yang lama berkata bahwa persiapkan lumbung-lumbung. Persiapkan tempat-tempat penyimpanan. Memang firman Tuhan berkata berkat hari ini untuk hari ini. Tapi Alkitab juga berkata bahwa kita mempersiapkan lumbung-lumbung. Pejuang-pejuang adalah orang yang mempersiapkan diri sejak dari awal. Melatih diri, melatih kemampuannya, mungkin melatih seni manajemennya. Dia melatih dirinya. Dia menciptakan banyak terobosan-terobosan dan itu Yusuf. Saya mau mengajak kepada kita orang-orang percaya hamba-hamba Tuhan. Untuk tidak hanya duduk berpangku tangan, bermalas-malasan, menunggu waktu kapan lalu ini pandemi. Kita harus mulai berdoa, kita harus mulai memikirkan apa yang akan terjadi sesudah ini. Atau apa yang sekarang dapat kita lakukan. Kemarin dalam doa puasa saya sampaikan kepada pendoa, berdoa untuk jemaat Tuhan, amin. Berdoalah mulai untuk panen jiwa-jiwa. Karena sesudah ini kita percaya ada banyak orang yang akan datang kepada Yesus. Haleluya. Tetapi itu membutuhkan ada orang yang punya visi seperti Yusuf. Mau berdoa. Punya terobosan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dan ini adalah pejuang. Orang-orang yang tidak malas-malas. Orang-orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Bapak Ibu 13 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk melihat apa yang baik. Saya sedang menulis buku sekarang, salah satu poin-poin yang saya sampaikan dalam buku itu adalah orang-orang harus mendorong dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang baru, mempersiapkan dirinya. Karena itu bagian daripada cara kita menanggapi berkat Tuhan. Kita berdoa. Kita rindu Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak mempersiapkan apapun. Kita hanya menanti dan menanti. Bukan seperti itu ceritanya. Kita harus berdoa,
kita harus mempersiapkan diri. Persiapkan keahlianmu, persiapkan mentalmu, persiapkan dengan latihan-latihan untuk kekuatan menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Dan itu yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf adalah teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Dalam umur yang 17 tahun. Kemudian umur 30 dia memerintah. Bagi kita zaman modern ini, Yusuf kehilangan masa mudanya. Dia kehilangan masa remajanya. Dia kehilangan kesenangan masa remajanya. Yusuf kehilangan banyak hal yang tidak baik di masa remajanya. Tetapi siapakah yang menolak menjadi kuasa atas Mesir? Siapa yang menolak jika dipermuliakan seperti Yusuf? Siapa yang menolak jika akhirnya menjadi orang kedua sesudah Firaun? Siapa? Kita semua senang kalau kita dipermuliakan, kita diberkati, kita diberi kepercayaan. Tetapi sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita telah melatih diri kita juga seperti Yusuf 13 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya kita melalui masa yang sukar ini kita dapat mengerti bahwa sebenarnya Tuhan pasti memberi pertolongan kepada kita. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Justru oleh keadaan-keadaan inilah iman kita akan menjadi teguh, menjadi kuat. Tetapi kalau kita sudah melatih diri kita di waktu-waktu yang lalu, keadaan-keadaan yang sukar ini tidak akan mengejutkan kita. Tidak akan membuat kita menjadi shock, menjadi stres. Kenapa? Kita telah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dan kita sanggup mengatasi keadaan itu. Untuk sebab itu saya mendorong semua kita yang ada di rumah, kita yang mendengar firman Tuhan ini, selagi engkau punya waktu mempersiapkan diri, latih dirimu. Selagi punya waktu untuk bisa kreativitas, buat dirimu bekerja. Karena ini adalah persiapan-persiapan di mana Tuhan sedang menyiapkan pekerjaan yang lebih besar. Amin. Saya teruskan contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi kita belajar tentang Yusuf yang kehilangan masa muda remajanya. Tapi akhirnya dia menuai apa yang baik. Ada juga dicerita di dalam kitab, masih dalam kitab Kejadian juga, itu juga diceritakan ada tokoh yang luar biasa. Karena sesudah Yusuf membawa keluarganya, ada 70 orang, dan kemudian menjadi bertumbuh begitu banyak. Akhirnya mereka mengalami kesulitan di tanah Mesir, dan Tuhan mengirim juga tadi Yusuf untuk menyelamatkan orang Israel, keturunan Yakub, maka Tuhan juga mengirim Musa untuk menyelamatkan Israel dari kesusahan yang hebat. Saya membaca beberapa poin, saya ingin baca buat kita. Ini temanya masih sama, pejuang. Orang-orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melihat apa yang baik, tapi mereka tidak pernah berhenti. Bapak Ibu boleh baca kita Kisah Rasul, ya, ini ditulis oleh kesaksian dari Stefanus, cerita tentang Musa. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 itu cerita tentang perjanjian lama panjang sekali, kisah orang Israel, salah satunya ditulis tentang Musa. Di dalam ayat 23, Musa diceritakan pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Cerita itu digambar latar belakangnya adalah bahwa Musa itu menjadi anak putri Firaun. Tumbuh sampai umur 40 tahun. Musa tahu karena dia diajar hikmat pengetahuan Mesir, menjadi orang pinter. Bahkan dalam beberapa film dia juga dilatih untuk berperang. Bapak Ibu Saudara, satu kali dia menyadari bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia menyadari bahwa orang-orang yang diperbudak itu adalah saudara-saudaranya. Dan satu kali timbul keinginan untuk membela saudara-saudaranya ketika ada pengerah-pengerah orang Mesir itu bertengkar dengan orang Israel. Musa membunuhnya. Niatnya ingin menolong.
Dia pikir dia bisa melakukannya. Tapi kemudian sesudah itu, 2 orang Yahudi bertengkar dan dia ingin menasihati. Dia ditegur. Apakah engkau ingin membunuh kami seperti membunuh orang Mesir? Dia ketakutan. Dia pergi lari ke Midian, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu baca cerita di dalam Kisah Rasul selanjutnya itu, di dalam ayat 30 itu diceritakan begini. Jadi dia berumur 40 tahun ketika dia membela orang Israel. Kemudian dia lari ke Midian sampai punya 2 anak. Kemudian sesudah 40 tahun di Midian dengan bekerja sebagai gembala, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Dan sesudah 40 tahun tampaklah, begitu Bapak Ibu Saudara ya, itu ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi 40 tahun dia melarikan diri dari Mesir ke Midian, 40 tahun kemudian panggilan Tuhan datang kepada Musa. Bayangkan 40 tahun dia hidup di kerajaan. Semua serba enak, serba nyaman karena dia menjadi bagian daripada keluarga raja. Dia diangkat anak oleh anak dari Firaun. Tetapi dia harus meninggalkan semua kenyamanan itu. Dia meninggalkan semua yang baik itu. Bapak Ibu Saudara, saya pikir tidak semua kita siap meninggalkan apa yang baik seperti itu untuk dilatih oleh Tuhan. Haleluya, dilatih. Dilatih apa? Memimpin pasukan, ya. Memang dia akan nanti di kemudian hari, ya, dia akan memimpin orang Israel keluar dari Mesir dengan konfrontasi yang keras dengan Firaun. Tapi dia aja memimpin orang Israel sepanjang 40 tahun juga di padang gurun dengan semua yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia memimpin bangsa Israel 40 tahun, dia belajar memimpin domba-domba selama 40 tahun. Yusuf kehilangan masa muda remajanya. Musa juga kehilangan hal-hal yang baik, kesempatan-kesempatan yang baik untuk menjadi penguasa juga atas Mesir. Tapi demi panggilannya, demi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, dia harus bisa menahan diri selama 40 tahun bersama dengan domba-domba. Saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, para pejuang iman, para pejuang-pejuang kebenaran, itu tidak ada datang mendadak. Semua dipersiapkan sedemikian rupa, diizinkan oleh Tuhan mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, mengalami kesusahan dan kesukaran. Cukup lama, 40 tahun. Ya, syukur Musa itu umurnya panjang ya, Bapak Ibu, 120 tahun baru meninggal. Kalau kita umur 40 tahun, kemudian pergi lagi 40 tahun lagi, kita udah gak punya apa-apa. Umur 80 tahun gak bisa apa-apa. Ini saya menggambarkan tentang waktu yang panjang untuk Tuhan mempersiapkan yang baik. Tidak ada, sekali lagi, yang datang begitu saja. Tidak ada yang datang tiba-tiba. Tidak ada yang datang dari langit semua baik-baik. Tidak semua adalah anugerah hanya dengan percaya saja. Ada waktunya kita dipersiapkan menjadi pejuang-pejuang. Yesus perlu waktu 30 tahun. Menjadi manusia dengan segala keberadaan manusia. Dia tidak menunjukkan keilahiannya. Dia tidak menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Dia menjadi manusia biasa. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya posisi mapan, punya posisi nyaman, punya posisi enak, punya posisi tinggal menikmati.
Tapi demi sesuatu yang jauh lebih baik, demi sesuatu yang lebih mulia dari rencana Tuhan, orang-orang ini merelakan dirinya dilatih oleh Tuhan. Saya sangat rindu sekali bicara dengan anak-anak muda remaja. Dalam suasana keadaan akhir zaman ini menghabiskan waktu-waktu yang sia-sia. Waktu-waktu yang seharusnya dia berjuang, berlatih untuk ototnya, untuk tulangnya, untuk otaknya. Mempersiapkan kesukaran-kesukaran atau justru hal-hal yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Bapak Ibu tahu bahwa tidak semua yang kita peroleh itu adalah anugerah. Ada waktunya kita beroleh anugerah, ada waktunya kita menanam. Minggu lalu saya cerita bahwa kita ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai. Sekalipun orang Israel kadang-kadang tidak menabur bisa menuai, tapi ada waktunya Tuhan berkata, ini waktunya engkau menabur. Engkau waktunya mengolah tanah, menabur biji. Artinya apa? Artinya bahwa kita belajar memiliki tanggung jawab. Ini adalah pejuang. Saya percaya orang-orang yang mau sejak dari awal mempersiapkan dirinya, melatih mentalnya, melatih pikiran-pikirannya. Hari-hari yang akan datang di depannya itu sesuatu yang baik pasti sudah menanti. Kenapa? Karena kalau nanti satu kali Tuhan siapkan sebuah pekerjaan atau sebuah pelayanan, sebuah tanggung jawab, sebuah keluarga, kita sudah gak panik lagi, kita sudah gak pusing lagi, semuanya sudah tersedia. Apa yang tersedia? Kerelaan hati, kemauan untuk berjuang, kemauan untuk bekerja, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara, kesusahan dan kesukaran itu akan tetap terjadi sampai kapanpun. Selagi kita masih ada dalam tubuh jasmani ini, berbagai-bagai kesusahan penderitaan tetap akan kita alami. Tetapi jaminannya adalah Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia akan menghibur kita, amin. Tetapi kita dengan hikmat Tuhan, dengan pengertian-pengertian firman Tuhan, dengan contoh-contoh yang sudah tersedia di dalam firman Tuhan, akan mendidik kita, akan melatih kita menjadi orang-orang yang siap diberkati, siap juga berjuang, siap di dalam penderitaan, semuanya tidak apa-apa. Itu adalah kesempurnaan. Saya melihat dalam beberapa waktu ketika umur pelayanan saya semakin panjang, saya melihat bahwa tidak ada yang sempurna. Yang lebih di sana masih ada yang kurang. Yang lebih di sana ada yang kurang. Siapapun dengan semua yang dimiliki tidak ada yang sempurna. Saya menemukan hanya Tuhan saja yang sempurna. Jadi karena kita menerima yang belum sempurna, kita masih akan berjuang. Tapi saya mau beritahu bahwa kalau kita terima ini sebagai sesuatu yang menjadi bagian kita, kita akan semangat. Ya, pejuang itu membuat kita semangat. Haleluya. Saya tadi itu ketika saya kerja, ada satu kata yang melintas dalam pikiran. Nanti saya mau tulis di kata-kata apa itu ya. Kata-katanya begini, bagi orang pejuang, bagi orang yang rajin, dia doanya akan berkata begini, Tuhan apa yang saya mau kerjakan nih? Saya mau kerja Tuhan, saya siap bekerja. Terima kasih ada pekerjaan yang kukerjakan. Tapi untuk orang malas berkata apa? Terima kasih Tuhan, hari ini tidak ada pekerjaan buatku. Aku bisa istirahat. Saya melihat dua kebenaran ini berbeda sama sekali. Orang-orang tipe pejuang akan selalu mencari apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan. Dan itu ada dalam dua tokoh Alkitab yang hebat ini. Yusuf dan juga Musa. Saya yakin jika kita diperlengkapi dengan roh pejuang-pejuang yang hebat seperti ini, maka tidak ada seorang pun orang percaya yang akan kekurangan. Baik kekurangan secara keuangan, kekurangan secara makan minum,
setidak-tidaknya kita dicukupkan di dalam segala sesuatu. Itu kata firman Tuhan. Dan ternyata saya mendapati dalam satu ayat dalam 2 Korintus juga diceritakan bahwa 2 Korintus 5, nanti Bapak Ibu bisa baca, itu cerita tentang tawar hati dan seterusnya. Itu dikatakan bahwa ayat yang kelima, 2 Korintus, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita itu untuk hal itu. Hal apa itu? Hal-hal di mana Tuhan ingin memberi sesuatu kepada kita, tapi dimulai dengan persiapan dulu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Bapa di surga di dalam Yesus sesudah memanggil kita, menyelamatkan kita, roh kita mengalami pembaharuan berkat. Amin. Tapi juga Bapa di surga mempersiapkan hal-hal yang kita perlukan, hal-hal yang kita butuhkan. Dia menaruhkan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai jaminan bahwa di dalam diri kita ada kepemilikan Tuhan. Dalam diri kita ada kehendak Bapa di surga. Dan hidup kita itu adalah bukan hidup kita lagi, tetapi hidup Tuhan di dalam diri kita. Oleh sebabnya Dia mempersiapkan kita apa-apa yang akan kita terima yang telah Ia sediakan. Jadi dikatakan sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tidak hanya bicara hal-hal rohani, ya tentu amin. Karena Bapa adalah roh, tapi juga menyediakan hal-hal yang kita perlu. Karena kita masih hidup di dalam daging, Bapa di surga sangat memperhatikan kebutuhan kita secara daging. Tapi hari ini saya mau mengajak kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tidak peduli berapa umurmu, kalau engkau berjuang, engkau menjadi pejuang, engkau akan bersemangat. Rohmu akan menyala-nyala. Idemu akan muncul sekalipun mungkin fisikmu tidak sekuat dulu. Anak-anak muda remaja, ini waktunya engkau mulai bermimpi. Engkau mulai memikirkan hal-hal yang bisa kau lakukan. Engkau mulai membiarkan tenagamu untuk belajar hal-hal yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Percayalah bahwa kalau kita mempersiapkan diri, itu akan datang waktunya. Ya. Di dalam peribahasa saja ada peribahasa kan yang berkata berakit-rakit dahulu katanya. Dan kemudian berenang-renang ke tepian. Apa katanya? Bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Itu pelajaran umum. Firman Tuhan juga begitu. Kalau kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang perlu, yang baik itu datang kepada kita dan kita bisa menikmatinya. Kenapa peribahasa itu tidak berkata ya bersenang-senang terus dan bersenang-senang terus, enak-enak terus, dan enak terus, enggak begitu. Semua orang tahu hidup ini tidak selamanya ada di atas, tidak selamanya ada di bawah. Hidup itu berputar kata orang. Tetapi kita sedang di ataskah, sedang di bawah, di sampingkah, tidak ada masalah. Kalau kita telah mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk menyambut berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara teman-teman di rumah menyadari ada berkat yang disiapkan Tuhan bagimu dan bagiku. Ada berkat keluarga, ada berkat orang-orang muda, ada kemurahan, kebajikan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak akan bisa menikmati bahkan mengelola. Kenapa Yusuf harus membangun banyak lumbung-lumbung? Bayangkan Bapak Ibu, 7 tahun panen, itu dia mempersiapkan 1/5 panen. Jadi setiap orang yang panen, 1/5-nya itu ditaruh di lumbung. Selama 7 tahun, sampai tidak bisa lagi buat lumbung, seberapa besar pun. Tetapi dia tidak berhenti. Karena dia tahu setelah 7 tahun itu, 7 tahun kemudian akan ada masa kesukaran. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu kapan kesukaran ini berhenti. Apakah ini hanyalah satu-satunya kesukaran yang akan kita hadapi? Kita tidak tahu.
tapi kita sedang mempersiapkan diri. Entahkah kita sedang diberkati Tuhan, entahkah kita sedang mempersiapkan diri. Mari, hidup kita mengikuti kehendak Tuhan. Hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita hari ini, ayo kita berdoa supaya kasih dan anugerahnya menyadarkan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijak, menjadi pejuang-pejuang yang dipersiapkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Untuk diri kita, masa depan kita, untuk keluarga kita. Haleluya. Yesus luar biasa. Mari persiapkan diri kita, teman-teman muda, remaja, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang dipersiapkan menjadi pejuang-pejuang yang akan memiliki iman, akan menggerakkan banyak orang mempersiapkan diri menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun kita berada, tenangkan hati kita sejenak. Yakinlah bahwa Bapa di surga sangat mengasihi kita. Tidak ada satu orang pun yang terluput dari pemandangan Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah ada dalam pemandangannya. Bahkan kita ini adalah biji matanya yang dipeliharanya. Dipelihara dalam hati roh kita. Dipelihara dalam kecukupan. Dipelihara untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tapi Tuhan ingin supaya iman itu terjadi dalam diri kita. Sampai apa yang dipersiapkan kita layak untuk menerimanya. Haleluya, Yesus mengasihi kita, Dia luar biasa. Sebelum berdoa kita nyanyikan pujian. Dalam segala perkara Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan apa yang baik bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau tak ada maksud jahat. Amin. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sekali. Dalam segala perkara Ya, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Haleluya. Apapun yang kau perbuat, Tidak ada maksud jahat. tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana
Amin. Haleluya. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu nyanyikan refnya saja. Tuhan punya rencana atas kita. Tak menyerah Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, kesusahan, kesukaran bisa menjadi alat Tuhan untuk mempersiapkan diri kita. Keadaan-keadaan yang tidak baik yang kita sedang lalui, cara Tuhan untuk melatih kita, mempersiapkan kita menjadi pejuang-pejuang. Kita tidak pernah menyerah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Haleluya. tak akan menyerah Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Amin. Kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Haleluya. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu, Yesus. Syara lama sandera lama ralama. Nama sana masih. Haleluya. Haleluya. Oh, syara malaya nama.
Haleluya. Beri hatimu dijamah oleh Roh Kudus. Beri hatimu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dipersiapkan menjadi pejuang-pejuang untuk menerima apa yang baik. Beri dirimu, beri hatimu, beri kekuatanmu, beri pikiran-pikiranmu. Bapa mempersiapkanmu, Bapa melatihmu menjadi pejuang-pejuang iman bersamanya. Haleluya, haleluya. Oh, mengalirlah Roh Kudus atas kami. Hari ini mengalirlah pengurapan yang baru. Mengalir, mengalir. Bangkitkan iman kami, bangkitkan kekuatan kami, bangkitkan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mengalir pengurapan yang baru. Mari Bapak Ibu terima. Sudah terima pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Allah membangkitkan semangatmu, membangkitkan kekuatanmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Kamu berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anak muda dan remaja. Kami melihat zaman ini, era ini telah membuat banyak anak muda remaja dialihkan kekuatannya, perhatiannya, kesanggupannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Hanya menyenangkan dirinya sesaat untuk waktu-waktu yang ada. Tidak mempersiapkan dirinya untuk hal-hal yang akan datang. Bapa di surga, Bapak berdoa untuk pemuda remaja dimanapun berada, kami Kau membangun sesuatu yang baru dalam sebuah kesadaran rohani yang baru. Hati pikirannya insyaf. Biarlah mereka menjadi Yusuf akhir zaman yang mempersiapkan lumbung-lumbung dengan hikmat, dengan kekuatan. Jika dalam beberapa waktu mereka juga sedang mengalami banyak yang tidak baik, berdoa supaya mereka merelakan diri dilatih oleh Tuhan menjadi pejuang-pejuang iman di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Waktu-waktu kesempatan terhilang ini, waktu-waktu yang dipergunakan untuk sia-sia ini, kami berdoa Bapa di surga di dalam nama Yesus, melahirkan pemuda remaja, orang-orang yang siap untuk menanggung banyak tanggung jawab di waktu yang akan datang. Tuhan memberikan banyak anugerah berkat dalam hal rohani dan juga hal jasmani, sehingga banyak orang-orang percaya tidak akan kekurangan di masa tuanya. Mereka dicukupkan karena sejak dari awal mereka mempersiapkan diri. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini bangkitkan semangat kekuatan kami, kesadaran rohani kami untuk kami berjuang. Berkati teman-teman yang sedang berjuang hari-hari ini juga. Pemuda remaja sedang berjuang, menemukan dirinya, menemukan keahliannya, pekerjaannya. Tuhan memberkati. Berjuang untuk menemukan pelayanannya, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara sedang berjuang, kami juga berdoa Tuhan dukung mereka.
topang tangan mereka, lutut mereka, sehingga kami semua menemukan yang baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau indah bagi kami semua. Engkau dahsyat bagi kami. Sekali lagi sebelum kita berakhir, ku tak akan menyerah. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali, haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, ini iman kami. Tuhan punya rencana yang mulia indah bagi kami. Sekalipun harus melalui banyak kesusahan penderitaan, Tuhan akan meneguhkan lutut kami, meneguhkan hati kami, dan kami akan menang bersama dengan Tuhan. Berkati semua kami dimanapun kami berada hari ini. Engkau baik dan indah. Hidupkan firman-Mu setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan beri berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dimanapun kami berada, Tuhan berkati jemaat-Mu yang belum bisa berkumpul, Tuhan berkati. Kami sekali lagi berdoa juga bagi negeri kami Indonesia ini, di tiap-tiap lokal yang masih tinggi pandemi, Tuhan kami berdoa, Tuhan sekali lagi mohon anugerah-Mu biar segera semuanya berlalu dan kami boleh mengerjakan semua di dalam berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau baik-baik kami, semua tim yang melayani hari ini Tuhan berkati dalam segala sesuatu. Engkau baik bagi kami semua. Mari kita selesaikan ibadah ini dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persetujuan Roh Kudus akan menyertai, menolong, menghibur kita dimanapun kita berada. Di hari-hari yang Tuhan beri, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu.